ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas tentang akad ijarah, ya, ijarah dalam Islam. Oke, al-ijarah atau ijarah itu secara bahasa maknanya adalah dari kata-kata masuk dalam al-ajru, ya, al-ajru atau al-iwad, ya, al-iwad. Nanti menjadi juga ujroh, jadi ajr atau pahala, ya. Sehingga kemudian apa, ijarah atau al-ajru itu artinya adalah penggantian atau kompensasi, ya. Nah, kemudian dari sisi terminologi atau seri istilah bahwa ijarah itu adalah adalah pemindahan atau akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi yang namanya ijarah itu adalah sewa menyewa, di mana yang disewa itu adalah bisa barang, ya, dalam artian berarti manfaatnya itu yang digunakan, yang akan dibayarkan, ataupun jasa. Nah, ketika jasa biasa dalam bentuk tenaga dan lain sebagainya, maka kemudian dia menjadi apa? Menjadi pekerjaan, menjadi gaji. Ya, sama juga ketika saya mempekerjakan seseorang, umpamanya itu sebenarnya pakai akad ijarah, sehingga kemudian fee-nya nanti disebut dengan apa? Dengan ujroh. Oke, itu ketika bicara tentang ijarah. Nah, saya ambil juga pendapat dari Dewan Syariah Nasional yang beliau mereka itu mengatakan bahwa ijarah itu adalah transaksi perpindahan hak guna manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah tanpa melalui pemindahan kepemilikan. Oke, lanjut. Baik, masih dipakai. Man. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu, ya. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang ijarah, artinya definisinya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwasanya ijarah ini didasarkan kepada atau dasar hukumnya. Tadi ijarah itu adalah sewa menyewa, baik itu tenaga ataupun manfaat dari barang atau jasa. Nah, ketika bicara tentang ijarah, maka yang perlu kita pahami juga adalah dari sisi apa? Dari sisi dasar hukumnya, ya, dasar hukumnya. Nih, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat di surat ke-43 ayat ke-32, kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat ke-233, ya. Kemudian juga ada di surat ke-28 ayat ke-26. Ya, saya bacakan di yang Al-Baqarah 233, ya, di Al-Baqarah 233 ketika bicara tentang ijarah ini. Sehingga ketika ditanya apa sih dasar hukum dari ijarah, maka jawabannya salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat ke-233, ya. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, panjang ayatnya sebenarnya, tapi intinya adalah di ayat yang di terakhirnya itu saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatun bi waladiha wala mauludu lahu bi waladi wa 'alal warisi mislu dzalika fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasawwuri fala junaha alaihima wa in aratum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Nah, ayat ini berbicara tentang penyusuan, di mana nanti juga ada dalam surat At-Tahrim, ya, atau di surat Tolak itu dikatakan tentang bagaimana kita itu memberikan fa'atu ujurahunna, ya, berikanlah ujrohnya, ya, ujrohnya kepada mereka itu di surat yang ke-43 itu. Nah, ini dasar dari Al-Qur'an, ya, di surat Al-Baqarah, kemudian juga di At-Tahrim. Kemudian itu yang pertama. Di hadis juga terkait dengan bagaimana Nabi SAW itu ternyata ya banyak melakukan akad ijarah atau akad
sewa menyewa. Salah satunya adalah ketika Nabi SAW itu mempekerjakan atau menyewa seorang penunjuk jalan ketika akan hijrah dari Mekah dengan Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyewa seseorang ya untuk menunjukkan jalan. Ini juga masuk ke dalam akad ijarah. Ijarah ya, akad ijarah. Oke. Ini ada teks sebentar, saya matikan dulu ininya. Matikan dulu. Oke, itu dari sisi ininya ya, dari sisi akadnya. Ya, jadi ijarahnya itu dia sangat jelas sekali. Saya matikan dulu. Baik, sudah jelas. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi di tadi yang akad ijarah, ya, ijarah. Nah, kemudian tadi dari Al-Qur'an ada, dari hadis ada, kemudian ini adalah rukun dan syarat dari ijarah. Kita lihat ya, bagaimana pelaku dari ijarah itu atau akidnya itu ya jelas ya, ini sangat standar sekali teman-teman, insyaallah sudah paham semuanya. Akad itu dari mulai balik, kemudian dia juga cakap hukum, kemudian nanti dari sisi objeknya itu adalah ada manfaat dari asetnya, makjurnya, dan juga ada harganya, pembayaran sewanya, serta manfaat jasa dan pembayaran upahnya. Jadi itu dari sisi objeknya. Kemudian nanti ada ijab dan qabul ketika akad itu berlangsung ya. Nah, ini merujuk kepada fatwa DSN terkait dengan ijarah muntahiyah bitamlik, kemudian juga nanti ada akad yang leasing ya, fatwa DSN itu nomor 9 ya tahun 2000 ya tentang ijarah ini. Ya, kemudian tadi juga atul ajiru ajrohu qabla ayyashika uruqahu. Ya, berikanlah upah pekerja sebelum keringat mereka itu kering. Jadi banyak sekali hadis, riwayat, dan juga beberapa ayat yang berbicara tentang akad ijarah ini. Nah, kemudian tadi bicara tentang akad, kemudian bicara tentang sumber, dan juga ini saya ambil contohnya di layar itu tentang praktek kerja atau prinsip kerja dari yang modern, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kebetulan saya juga melakukan akad ini. Kita lihat ya, pertama itu adalah kita mengajukan nih, ada identifikasi dan memilih ya. Jadi pertama itu nasabah, dia akan mencari rumah, atau mungkin ya biasanya rumah ya, rata-rata itu rumah. Kemudian setelah itu kedua itu mengajukan nasabah ini, dia akan mengajukan kepada bank untuk akad ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kemudian nanti yang punya ini barang ini dia akan menjual rumah tunai pada harga 100 juta ya, perjanjian jual beli properti. Nanti yang punya rumahnya dia akan menjual ke bank. Nah, kemudian bank ini dia akan menyewakan rumahnya kepada nasabah dengan jumlah sewa yang disepakati. Kemudian nanti nasabah itu akan membayar jumlah sewa itu setiap bulan. Nah, nanti kemudian diakhiri dengan muntahiyah bitamlik, dengan kepemilikan. Jadi ijarah yang diakhiri dengan dengan kepemilikan. Ini akad yang lebih modern, yaitu dari ijarah muntahiyah bitamlik atau financial leasing with purchase option. Ya, jadi sewa kemudian nanti diakhiri dengan pilihan. Kalau ijarah yang standar seperti ini ijarah yang biasa ya, dari mulai ijarahnya, dari mulai suppliernya, kemudian dia akan memberikan sewanya, ini penyewa, kemudian dia akan bayar sewanya itu, ini adalah objek dari ijarahnya. Ini ijarah yang bukan muntahiyah bitamlik, ini yang seperti biasa temanya ya, di mana dia akan dimulai pertama itu pertama itu dia akan menyewa jasa satu nih. Kemudian kedua itu adalah ini akan menyewakan jasanya kepada nasabah. Nasabah itu akan bayar cicilan. Kemudian nanti yang punya jasa ini dia akan jual jasanya, dan nanti akan bayar juga secara tunai juga. Nah, kemudian ini menyewa, ini cicilan. Ini kalau di nasabah, kalau ini dia sebagai pemiliknya. Jadi dia nanti disebut dengan paralel atau ijarah paralel. Nah, ini terkait dengan dengan ijarah. Nanti bisa dibaca lagi ya, bagaimana pengembangan dari ijarah, kemudian akhir dari akad ijarah, ketentuan ijarah muntahiyah bitamlik, kemudian juga ada pendapatan, bagaimana
perpindahan kepemilikan terjadi. Jadi kita tadi muntahiyah bitamlik bisa dengan hibah atau penjualan pada sebelum masanya itu berakhir dengan harga yang telah disepakati. Ini untuk ijarah muntahiyah bitamlik. Nanti yang terbaru lagi ada lagi yaitu ijarah mausu'ah bizimah. Ini biasanya dipraktekkan pada sekarang itu yang sistem transportasi online. Ya, jadi sewa ya dengan dengan sifatnya itu dengan nanti digunakannya itu nanti. Contohnya begini. Saya mau nyewa mobil tanggal 26 ya. Maka kemudian saya akan bayar uangnya ini, saya kasih uangnya ini, kemudian saya nanti makainya nanti ya kalau pas tanggal 26 itu. Itu nanti disebut dengan ijarah mausu'ah bizimah ya. Ini ada sistem akuntansinya juga yang bagian ininya, bagian untuk kelanjutannya. Jadi semua sistem itu sudah dibangun sehingga kemudian kita tinggal banyak belajar. Oke, itu ringkasan singkat dari akad ijarah ya. Kemudian mudah-mudahan ya belum paham gitu sehingga nanti boleh ada yang bertanya. Saya masih ada waktu sekitar 5 menit untuk yang bertanya. Setelah itu nanti boleh bertanya ke saya di pembahasan tentang hal-hal terkait dengan fikih muamalah. Oke. Atau kalau enggak, saya kasih satu kesempatan aja deh. Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Terus cakap hukum kan ya. Nah, kalau misalkan orangnya itu yang misalkan kayak warnet gitu kan suka ada anak-anak kecil gitu kan. Nah, itu apakah Oh iya, betul. ijarahnya masih Oke, terima kasih boleh gitu? Nabil ya. Ya, ada lagi? Itu aja Nabil ya, dimatikan ya. Terima kasih untuk Nabil. Jadi ini sebenarnya masuk ke pembahasan tentang akad sebenarnya itu. Jadi rukun-rukun akad salah satunya itu adalah balik dan sudah dewasa gitu ya. Jadi sudah dewasa. Nah, gimana kalau anak kecil? Nah, itu dibahas. Salah satunya inti atau mungkin bisa dikatakan jawaban singkatnya adalah kalau dia itu akad terkait dengan akad yang kecil, akad-akad yang ringan, akad-akad yang orang sudah faham, ma'ruf, uruf kebiasaan di masyarakat, maka hal itu diperbolehkan. Ya, dan ini terjadi bukan hanya di perjanjian dalam Islam saja, termasuk juga di kitab undang-undang hukum perdata juga itu diatur bagaimana ya tidak boleh kalau umpamanya yang melakukan perjanjian itu adalah masih kecil atau belum dewasa atau belum balik atau minimal 18 tahun gitu ya. Jadi intinya adalah kalau anak-anak yang suka di warnet gitu atau mungkin tadi beli ke warung gitu, itu kalau akadnya ringan itu diperbolehkan dan akadnya itu sah. Oke, terima kasih Nabil. Mohon maaf. Nah, yang lainnya, mohon maaf sekali, mungkin saya cukupkan, tetapi saya kasih challenge dan challenge-nya itu sangat tidak memberatkan. Ya, challenge untuk terakhir pertemuan saya di Fikih Muamalah adalah silahkan menuliskan pertanyaan ke saya. Jadi ini semuanya wajib bertanya. Ya, semuanya wajib bertanya. Nah, pertanyaannya itu bebas, tetapi terkait dengan muamalah terkait dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya. Saya tunggu hari ini sampai jam 12. Sepertinya pakai WA saya saja ya. Pakai WA saya saja. Jadi challenge atau ya boleh dikatakan tugas untuk pertemuan ke-10 ini adalah semua mahasiswa wajib bertanya ke saya tentang fikih muamalah, ekonomi dan bisnis syariah, satu pertanyaan saja. Ya, kalau satu aja lah ya. Kalau dua mau nambahin boleh lah, tapi yang wajibnya itu satu. Satu pertanyaan kemudian dikirim ke WA saya. Ya, ke WA saya aja, nggak usah ke email ya. Gampang kan pertanyaan, tapi sebelumnya jadi konsep itu pertanyaan kemudian nama. Ya, pertanyaan kemudian nama dan NIM. Itu saja ya. Terakhir saya ulang lagi. Jadi pertanyaannya adalah silahkan challenge atau tugas harian adalah bertanya ke saya tentang fikih muamalah ya, kemudian dikirim ke WhatsApp saya ya. Saya tunggu sampai jam 12. Terima kasih, itu dari saya. Wallahu alam bisawab. Dan pertanyaannya nanti kalau pertanyaan terkait dengan materi ini silakan ke WA saya, nanti saya akan
jawabkan. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Segala yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi, ya. Kemudian mudah-mudahan next time kita boleh berjumpa lagi, ya, di pertemuan-pertemuan yang akan datang terkait dengan fikih muamalah. Saya sangat open, sangat terbuka sekali untuk bertanya. WA saya selalu terbuka, ada YouTube saya juga, kemudian di medsos saya juga. Silahkan kalau yang mau bertanya tentang fikih muamalah, tentang ekonomi dan bisnis syariah. Demikian, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih banget. Makasih, Pak. Silakan, boleh keluar. Ustaz Nur Hadi, sehat ya, semangat ya.